Saya nama Susanto Dwiraharjo, pelayanan sebagai dosen dan sekarang sebagai penulis buku-buku rohani. Ya, saya dilahirkan dari keluarga Islam dan semua keluarga, ayah dan ibu membimbing saya dengan keyakinan lama. Disitulah saya harus mengambil satu pilihan dan saya menjadi Kristen ketika kuliah, sekalipun orang tua tidak menyetujui. Bahkan ketika itu orang tua harus mengusir saya dari rumah karena keyakinan itu. Shalom, nama saya Yakob Timisela, biasa dipanggil Yupi, panggilan hari-hari. Dan saya sebagai salah satu dosen atau pengajar di Sekolah Tinggi Teologi Baptis Jakarta. Mengenai pengalaman keselamatan, pertobatan, dan keyakinan saya tentang keselamatan atau kelahiran baru itu saya alami sejak tanggal 27 Januari tahun 85. Melalui satu pelayanan retreat fokus untuk anak muda, dan disitulah saya dijamah Tuhan. Kemudian saya menyerahkan diri dan tanggal 31 Januari hari Kamis. My name is Ronnie Serwarwara and I serve as the director for Lembaga Literatur Baptis or Baptist Publishing House of Indonesia. Nama saya Antonius Yahaan, Kepala Departemen Produksi dan Percetakan Lembaga Alkitab Indonesia, bertugas mencetak, memproduksi dan menerbitkan pesanan-pesanan dari pemesan Alkitab dan memproduksi dari pesanan gereja dan masyarakat. I was born in a Christian family. My dad was a pastor. He planted a Baptist church in the northern part of Jakarta, the capital city of Indonesia. Both mom and dad, they were faithful. They started the church, they grew the church, then taught me and my brothers how to serve the Lord. You know, I've been praying for a year to publish MacArthur Study Bible because the TMAI will give us license for that one. And he said, what? Ya, membuat saya mengalami kesukaan dan keinginan untuk bergabung dengan tim MacArthur Study Bible. Oleh karena yang pertama, ajaran dari MacArthur itu sendiri. Saya sangat percaya Pak, ketika buku atau John F. Arthur Bible Study itu nanti sungguh-sungguh dapat dipublikasikan di dalam bahasa Indonesia dan dapat disebarluaskan baik di STT, Seminari Nabari atau di gereja-gereja, saya sangat percaya pasti akan ada suatu perubahan besar di gereja-gereja dan juga di STT. Karena ini memberi jawaban bagi kami semuanya. Nah, itu yang kita butuhkan. Sedangkan kalau dalam pelayanan yang selama ini saya kerjakan di samping sebagai dosen, saya juga sebagai tenaga pelayanan konsentrasi dalam pelayanan misi di berbagai daerah, dan konsentrasinya adalah untuk church planting, sekaligus memperlengkapi hamba-hamba Tuhan yang masih muda dalam pelayanan dan kaum awam. Dan dengan adanya ini, maka saya sangat percaya pasti akan mengubah konsep mereka. Dan saya sangat percaya ketika Indonesia, hamba-hamba Tuhan itu memiliki konsep teologi yang biblikal ini, dengan buku ini, pasti akan ada perubahan paradigma berteologi. Di kitab ini studi ada referensi yang menerjemahkan apa arti teks. Dan hamba-hamba Tuhan terutama para pendeta, para majelis, atau pelayan-pelayan yang ingin mengetahui lebih banyak tentang teks, saya kira Alkitab Studi merupakan satu-satunya Alkitab yang dapat menjadi referensi bacaan para hamba Tuhan. Tapi juga saya berharap bahwa buku ini selain dia menambah wawasan ya, dan juga wahana teologi dan ajaran Injili di Indonesia, tetapi juga akan sangat menolong banyak hamba Tuhan yang melayani. Ya, khusus hamba-hamba Tuhan yang di daerah-daerah, hamba Tuhan yang belum punya kesempatan untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi, mereka bisa belajar dari buku ini. Dan dari sisi tafsiran, Bapak Ibu, saya melihat bahwa buku ini sangat menolong sekali dengan bahasa yang sangat komunikatif, bahasa yang mudah dimengerti, dan kemudian isinya sangat alkitabiah. Mohon didoakan LAI dapat memenuhi pesanan-pesanan, dan pesanan-pesanan tersebut akan dipenuhi dalam 1 juta per tahun. We have another homework when we have printed thousands of study Bibles by March, April 2026.
Another homework is to train the pastors so they will be able to use this faithfully week after week as their sermon preparation tool, so they will be able to preach the Word of God to their churches faithfully.